Hello, we are Team 3 Hukum Tata Lingkungan dengan Ketua Trisna Claudia Simamora 2660140 dengan anggota Sonya Elesia Sinaga 2660134, Ripka Dumasari Yanti Manurung 2660149, Dewi Elena Lumbantobing 2660121, Immanuel Siol Hamonangan Pohan 2660144, Kevin Jaya Hutabara 2660148, Mahkota Alceha Sinaga 2660114, dan yang terakhir Patrick Lumbangau 1860176 dengan dosen pengasuh Dr. Insinyur Martono Angusti SH MMM Hum. All about hukum tata lingkungan. Selamat menyaksikan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui 3 cara, yakni konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan atau pelaksanaan fungsi atmosfer. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas konservasi sumber daya alam, yaitu konservasi tanah. Konservasi tanah merupakan salah satu pemeliharaan lingkungan hidup dengan tujuan utama adalah untuk mendapatkan tingkat keberlanjutan produksi lahan dengan menjaga laju kehilangan tanah tetap di bawah ambang batas yang diperkenankan, atau secara teoritis dapat dikatakan bahwa laju erosi harus lebih kecil atau sama dengan laju pembentukan tanah. Terkait dengan pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui konservasi SDA. Tentunya setiap daerah mempunyai kewajiban dan kewenangannya tersendiri dalam melakukan pemeliharaan tersebut. Sebagai contoh, di tempat saya sendiri, tepatnya di Kabupaten Samosir, di mana Pemkab Samosir melakukan pemeliharaan lingkungan hidup dengan cara konservasi tanah secara agronomis di ekosistem lahan hutan di kawasan Danau Toba, di mana dilakukan dengan cara reboisasi, penghijauan, dan multiple cropping di kawasan tandus dan juga kering di sekitaran Danau Toba. Hal ini bertujuan untuk melakukan pemeliharaan lingkungan hidup di sekitaran kawasan Danau Toba, mencegah adanya erosi, sedimentasi, dan juga mempertahankan ketinggian air, mempertahankan kesuburan tanah, serta melakukan pencegahan kerusakan lingkungan yang ada di kawasan Danau Toba. Yang kedua, pencadangan sumber daya alam. Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah dapat melakukan dengan cara membangun taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, membangun ruang terbuka hijau atau RTH paling sedikit 30% dari luas kepulauan atau pulau, dan yang terakhir menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman-tanaman yang kini sudah langka. Contoh dari pencadangan SDA di daerah Kota Medan yaitu dengan adanya dibuat ruang terbuka hijau atau RTH yang kini mulai tampak di beberapa titik Kota Medan. Di antaranya RTH Taman BRI Saiputi, Jalan Saiputi, dan RTH Taman Maharani, Jalan KL Yosudarso, Kecamatan Medan Labuhan. Selain membangun RTH di pusat kota, Dinas Pertamanan Kota Medan juga merencanakan akan melakukan penghijauan untuk daerah bantaran sungai. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan dan penanggulangan bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan utama dari adanya mitigasi bencana adalah mengurangi risiko cedera dan kematian masyarakat atau timbulnya korban jiwa. Sedangkan tujuan sekunder dari mitigasi bencana ialah mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi termasuk infrastruktur yang mungkin ditimbulkan. Macam-macamnya mitigasi bencana dibagi menjadi 2, yaitu mitigasi struktural, merupakan upaya menurunkan tingkat kerentanan terhadap suatu bencana lewat bangunan tahanan bencana. Mitigasi non-struktural merupakan upaya mitigasi yang dilakukan selain pembangunan prasarana fisik. Sebagai contoh, bencana longsor terjadi di Kabupaten Simalungun telah banyak menghancurkan maupun merusak sarana dan prasarana serta menyebabkan kehilangan jiwa, harta, dan benda. Beberapa faktor penyebab banyaknya korban jiwa serta kerugian harta benda ialah kurangnya kemampuan pemahaman mengenai bencana serta kesiapan mengantisipasi bencana. Ada 2 upaya mitigasi. Yang pertama, upaya mitigasi secara struktural yang meliputi 1. Pembangunan tanggul penahan, yang kedua, penataan saluran air, yang ketiga reboisasi di hutan yang gundul. Sedangkan upaya mitigasi secara non-struktural yang meliputi 1. Pembuatan peta rawan bencana, yang kedua pengembangan sistem peringatan dini, yang ketiga sosialisasi kepada masyarakat. Dengan upaya mitigasi secara struktural dan non-struktural yang dilakukan dapat mengurangi risiko bencana agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman. Pengertian dari atmosfer. Atmosfer adalah campuran dari berbagai macam gas, uap, air, dan partikel padat yang melayang-layang yang menyelimuti permukaan bumi.
Komposisi dari atmosfer terdiri dari nitrogen, oksigen, argon, air, ozon, dan karbon dioksida. Fungsi dari atmosfer yaitu sebagai pelindung bumi, mengurangi rasa panas yang diberikan langsung oleh matahari, melindungi bumi dari serangan benda-benda luar angkasa. Dewasa ini pencemaran udara semakin banyak terjadi, yang menimbulkan dampak yang tidak ringan, yaitu pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan perubahan iklim. Upaya pelestarian fungsi atmosfer tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PBLH. Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi 1. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, 2. Upaya perlindungan lapisan ozon, 3. Upaya perlindungan terhadap hujan es. Contoh pelestarian fungsi atmosfer di daerah saya, Pakat membahas, yakni dengan menggunakan sumber energi terbarukan dengan pembuatan PLTA Sipulak Syudang. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa salah satu penyumbang emisi karbon terbesar berasal dari sektor energi, di mana pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi akan melepaskan emisi karbon ke atmosfer. Hal ini akan membuat panas matahari yang masuk ke bumi terperangkap, sehingga terjadilah pemanasan global dan perubahan iklim. Dengan adanya PLTA ini dapat menjaga atmosfer karena menggunakan sumber tenaga air yang tidak menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon sangatlah berbahaya karena dapat mempengaruhi kualitas udara serta merusak lapisan ozon. Manfaat dari belajar hukum tata lingkungan yaitu kita dapat lebih mengerti mengenai keberadaan hukum tata lingkungan yang juga memiliki peran penting dalam menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini, dan juga memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan. Saya mewakili kelompok 3 untuk memberikan saran kepada Bapak dosen dalam peningkatan perkuliahan. Adapun sarannya kami tujukan pada saat presentasi atau diskusi kelompok. Yang pertama, kami berharap ada suatu kritik ataupun evaluasi maupun saran atau pendapat dari Bapak setiap kami melakukan presentasi, baik itu dari segi jawaban, keaktifan anggota kelompok, dan cara kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kedua, mungkin dan kalau memungkinkan, kita buka kembali diskusi setelah presentasi dengan tujuan pertanggungjawaban kelompok pemenang terhadap materi yang disampaikan saat itu. Ini bisa dilakukan dengan sesi tanya jawab, mungkin 2 atau 3 pertanyaan kepada kelompok pemenang. Masukan yang dapat saya berikan untuk kita semua sebagai pelajar atau mahasiswa, terutama untuk saya sendiri khususnya, ialah agar tetap terus belajar, bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Jangan menunggu untuk diajari, tapi berinisiatiflah untuk belajar sendiri, dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat amat pesat membantu kita untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan informasi dari sumber manapun. Selain itu, jangan cepat puas atas semua yang telah kita raih selama ini, tapi berusahalah untuk naik satu tingkat lebih tinggi lagi atas pencapaian kita yang telah kita dapat. Jangan lupa juga untuk menjalin relasi yang sebaik-baiknya dengan orang yang sebanyak-banyaknya, karena sebagaimana kita tahu, kita adalah makhluk sosial yang pastinya akan membutuhkan orang lain. Sehubungan dengan mata kuliah kita, hukum tata lingkungan, masukan yang dapat saya berikan mungkin ialah agar tetap menjaga lingkungan kita, mencintai lingkungan kita dengan cara apapun itu, karena percayalah, apa yang kita berikan pada lingkungan sekarang akan berdampak pada kita nantinya. Sekian video presentasi kami. Thank you for watching.